Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok kuantitatif A ingin mempresentasikan hasil seminar proposal yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Video Animasi Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah An-Nur Jember. Baik, di sini untuk kelompok kita terdiri dari 5 anak, yaitu yang pertama Feby Imelia, yang kedua Aisyah Az-Zahra, yang ketiga Valentino Rahma Febrian, yang keempat Raihan Alimul Fatah, dan yang kelima adalah Ahmad Nurrohim. Untuk yang pertama dalam presentasi kita malam hari ini, yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Mbak Aisyah. Bila tempat dipersilakan. Baik, yang pertama latar belakang. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA yang sering dianggap sulit di tingkat sekolah dasar. Pembelajaran IPA akan lebih efektif jika didukung oleh media yang tepat seperti video animasi yang mampu menghadirkan materi secara menarik dan kontekstual. Hasil observasi di kelas 5 MI Al-Barokah An-Nur menunjukkan minimnya penggunaan media pembelajaran yang berdampak pada rendahnya fokus dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar IPA, khususnya pada materi ekosistem, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keterlaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan media video animasi pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah An-Nur Jember. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah An-Nur Jember setelah diterapkan penggunaan media video animasi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah An-Nur Jember. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan media video animasi pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah An-Nur Jember. Yang kedua, untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah An-Nur Jember setelah diterapkan video animasi. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan pengaruh media video animasi terhadap hasil belajar siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah An-Nur Jember. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pihak sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil penelitian bisa menjadi referensi bagi guru dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, manfaat penelitian bagi guru. Guru dapat menemukan media baru yang dapat digunakan untuk materi selanjutnya dan membantu proses pembelajaran. Dengan ini, guru jadi memiliki media yang bervariasi dari proses pembelajaran. Manfaat yang ketiga, manfaat bagi siswa. Siswa dapat meningkatkan pengetahuan melalui media gambar, audio, dan permainan dalam pembelajaran IPA. Media ini diharapkan memotivasi siswa agar giat belajar mandiri, kreatif, dan efektif untuk memacu siswa agar lebih tertarik dan tidak bosan terhadap materi yang disajikan. Manfaat yang terakhir, manfaat bagi kampus dan peneliti, yaitu meningkatkan wawasan bagi peneliti mengenai penggunaan media pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran IPA untuk memperluas pengetahuan peserta didik dan memberi pengalaman baru bagi peneliti untuk mengembangkan media pembelajaran sebagai bekal di sekolah.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Untuk variabel penelitian, terdapat dua jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan media video animasi atau variabel X. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah yang disebut dengan variabel Y. Yang kedua, tentang indikator variabel. Indikator variabel bebas atau variabel X. Yang pertama, kesesuaian isi video dengan materi IPA. Yang kedua, kualitas tampilan visual dan audio. Dan yang ketiga, frekuensi penggunaan dalam pembelajaran. Yang kedua, indikator variabel terikat atau variabel Y. Pertama, pemahaman konsep IPA. Yang kedua, kemampuan menjawab soal. Dan ketiga, mengidentifikasi bagian ekosistem. Cukup. Untuk materi berikutnya yaitu asumsi penelitian. Asumsi atau sebuah anggapan dasar ialah anggapan yang menjadi titik tolak penelitian. Asumsi secara implisit terkandung dalam paradigma perspektif dan kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian. Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu hasil belajar IPA siswa kelas 5 yang dipengaruhi oleh penggunaan media video animasi. Untuk yang materi yang berikutnya yaitu hipotesis. Ada dua. Yang pertama yaitu hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. Yang kedua hipotesis nihil atau hipotesis nol. Untuk hipotesis kerja, dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah Anur Jember. Sedangkan untuk hipotesis nihilnya yaitu adanya pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah An-Nur Jember. Materi berikutnya yaitu definisi istilah. Di dalam definisi istilah ini terdapat dua pembelajaran. Yang pertama media video animasi. Media video animasi merupakan sebuah bentuk media pembelajaran yang menarik dan interaktif karena penggabungan elemen audio dan visual. Media ini menyajikan gambar bergerak yang disertai suara, serta memuat sebuah informasi edukatif yang dapat berguna bagi siswa. Yang kedua yaitu hasil belajar IPA siswa. Hasil belajar IPA merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang mencakup tiga aspek utama, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Cukup. Baik, materi yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Laili Rahmayanti dan Farida Istania 2016 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Video Animasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SDN Segugus Sukodono Sidoarjo. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Herlin Luciana Sae dan Elvira Hussein Radia 2023 dengan judul Media Video Animasi dalam Pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar kemampuan berpikir kritis siswa SD. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, Nurul Afifah Herman, dan Ahmad Sabir pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Penggunaan Video Animasi Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar IPA Sekolah Dasar.
Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori media video animasi. Media video animasi adalah media yang di dalamnya berisikan kumpulan gambar yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan sebuah gerakan dan dilengkapi oleh audio yang menarik dan di dalamnya mengandung unsur-unsur pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar IPA siswa. Hasil belajar adalah hasil yang diberikan kepada siswa berupa penilaian setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menilai pengetahuan, sikap, keterampilan pada diri siswa dengan adanya perubahan tingkah laku. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Pengaruh penggunaan media video animasi terhadap hasil belajar siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah An-Nur Jember dapat diketahui dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis pendekatan penelitian ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan supaya mendapatkan jawaban dari permasalahan atau gambar yang umum tentang suatu fenomena atau gejala yang dilandasi pada sebuah teori dan asumsi. Cukup. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Pengambilan sampel di dalam penelitian ini menggunakan teknik simpel jenuh karena pengambilan sampelnya dilakukan dengan populasi yang relatif kecil dengan jumlah populasi 30 siswa dan siswi dan pengambilan sampelnya 30 dari 30 populasi. Alasannya pengambilan sampel 30 karena di dalam penelitian ini dilakukan dengan populasi yang relatif kecil. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik yang digunakan berupa kuesioner angket. Alasannya penggunaan kuesioner adalah dengan angket ini peneliti dapat mencari sebuah informasi dengan lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila seseorang responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Yang kedua yaitu instrumen pengumpulan data. Di dalam penelitian ini jenis angket atau kuesioner yang dipakai peneliti sebagai instrumen yaitu kuesioner tertutup, langsung, dan untuk pengukuran skala Likert. Selanjutnya yaitu analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana yang rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan A plus B. X, Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, A dan B sama dengan konstanta. Baik, setelah kelompok kita memaparkan semua materi dari hasil proposal kami, sekarang kami akan menampilkan media video animasinya. Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat seru dan penting loh, yaitu ekosistem. Wah, apa sih ekosistem itu? Kenapa sih kita harus menjaganya? Yuk kita tonton videonya sampai selesai dan temukan jawabannya bersama. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen biotik yang berisikan tentang tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik berisikan tentang sinar matahari, udara, dan tanah. Adapun dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia seperti hutan dan laut. Sedangkan ekosistem buatan
adalah ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti taman, sawah, dan kebun. Selanjutnya yaitu aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem adalah proses perpindahan energi dari matahari ke tumbuhan atau produsen, lalu ke hewan atau konsumen, dan akhirnya ke penguraian. Apa sih pentingnya menjaga ekosistem? Ekosistem sangat penting bagi kehidupan. Jika ekosistem rusak, hewan dan tumbuhan akan kesulitan untuk hidup. Misalnya, jika manusia menebang pohon terlalu banyak, hewan yang akan tinggal di hutan akan kehilangan rumahnya. Jika manusia mencemari sungai, ikan dan makhluk air lainnya akan mati. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan keseimbangan alam adalah tugas manusia. Lalu, apa sih dampaknya jika ekosistem rusak? Jika kita tidak menjaga ekosistem, banyak masalah yang bisa terjadi, seperti polusi udara, bisa membuat kita sulit bernafas, polusi air, membuat air tidak bisa diminum, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor bisa terjadi karena adanya kerusakan ekosistem. Nah, lalu bagaimana cara kita menjaga ekosistem? Menjaga ekosistem berarti menjaga keseimbangan alam. Caranya bisa dilakukan dengan menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik, melindungi hewan dan tumbuhan, serta menghemat air dan energi. Tindakan sederhana ini membantu menjaga lingkungan tetap sehat dan lestari. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ekosistem adalah tempat hidup yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, dan lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Semua saling membutuhkan. Energi dari matahari mengalir ke tumbuhan, lalu ke hewan, dan akhirnya ke penguraian. Kita harus menjaga ekosistem dengan tidak merusak alam, tidak membuang sampah sembarangan, serta merawat tumbuhan dan hewan. Kalau ekosistem terjaga, hidup kita pun akan nyaman dan sehat. Nah, teman-teman, seru juga ya belajar tentang ekosistem. Sekarang kita jadi tahu kalau semua makhluk hidup saling membutuhkan. Yuk kita jaga alam bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan tetap sayangi lingkunganmu. Bye-bye. Baik, setelah kita melihat bersama-sama hasil dari media videomasi kuantitatif kelompok A ini, maka berakhirlah sudah presentasi dari kelompok kami, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya dari kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.